Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang benchmarking and game theory. Dan ini adalah anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Hilmi Saputra dengan NRP 80, lalu ada saya sendiri Adhika Arya dengan NRP 93, lalu ada Haryo Parkesit dengan NRP 116. Next. Nah, ini dapat dilihat pada layar adalah beberapa subbab yang akan kami bahas dalam benchmarking and game theory ini. Next. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, setiap perusahaan itu pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam mencapai sebuah tujuan, ya perusahaan itu pasti akan menemukan beberapa masalah atau kendala. Dengan berkembangnya permasalahan yang sedang atau diprediksi akan dihadapi, dan berdasarkan adanya informasi yang berkaitan dengan kinerja proses bisnis, suatu perusahaan dituntut untuk dapat melakukan suatu antisipasi ke depannya nanti. Nah, untuk itu, mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi situasi di atas, terdapat dua metode yang dapat digunakan mempersiapkannya, yaitu ada metode benchmarking teknik dan game teori strategi. Next. Yang pertama akan kita bahas adalah benchmarking. Next. Nah, apa itu benchmarking? Menurut Loudon, Schneider, Jans, dan Kau, itu benchmarking menurut bukunya adalah suatu analisis eksplisit untuk membandingkan perusahaan kita dengan best practice dari suatu standar pada suatu perusahaan, yaitu pada pelayanan, produk, atau praktiknya dalam perusahaan tersebut. Apabila metodologi ini dipilih untuk menetapkan atau memajukan suatu perusahaan, maka metodologi ini juga yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dicapai oleh perusahaan. Next. Nah, tabel ini merupakan perhitungan benchmarking dalam dunia TI. Jadi diambil contoh di sini perusahaan TI ini itu ingin meningkatkan ROI mereka dalam melakukan investasi TI dan juga ingin meningkatkan standar kerja pada perusahaan. Maka perusahaan TI ini itu melakukan benchmarking ke perusahaan TI telepon, di mana perusahaan TI telepon ini memiliki standar kerja yang tinggi dan ROI yang bagus. Sehingga perusahaan TI ini itu melakukan komparasi terhadap sistem standar dan sistem investasi yang dimiliki, serta bagaimana perusahaan tersebut dapat memiliki tren ROI yang bagus. Nah, jadi area yang dibandingkan itu dapat dilihat pada tabel, seperti penyedia pelayanan TI. Nah, apa yang diukur dari penyedia pelayanan TI ini? Itu ada rata-rata waktu respon untuk permintaan TI, rata-rata waktu dalam melakukan proyek, rata-rata kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Dapat dilihat sendiri pada tabel di depan layar. Next. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan benchmarking. Yang pertama ada membentuk tim benchmarking. Tim perlu dibentuk agar bisa melakukan benchmarking dengan sukses, karena tidak bisa dilakukan sendiri. Yang kedua ada mengidentifikasi aktivitas-aktivitas atau proses-proses yang membutuhkan suatu peningkatan. Pada proses benchmarking diharuskan adanya identifikasi dari setiap individu, kelompok, atau perusahaan yang kinerjanya telah mencapai tahap terbaik dalam suatu industri. Dapat diidentifikasi dengan meninjau laporan penelitian pada suatu literatur. Next. Yang ketiga ada mengumpulkan data tentang aktivitas-aktivitas operasi dan analisa komparatif. Pengukuran-pengukuran dikumpulkan dan dibandingkan dengan tolak ukur best performance dari pimpinan industri untuk dilakukan perbandingan perbedaannya. Yang keempat, menetapkan seperangkat perubahan proses yang telah direkomendasikan. Pada tahap ini, perubahan jangka panjang dan jangka pendek harus didefinisikan. Selain itu, beberapa strategi juga harus didefinisikan pada saat pelaksanaan perubahan nantinya. Next. Yang keenam ada langkah-langkah yang terakhir adalah menindaklanjuti untuk menjamin keberhasilan suatu program teknik manajemen visual seperti analisa kesenjangan harus digunakan. Pengukuran kinerja dapat membantu untuk mengidentifikasi masalah-masalah operasional. Pihak manajemen harus mengomunikasikan kemajuan tersebut dan melanjutkan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas dan memperbarui perhitungan best performance secara berkala sebagai standar perubahan setiap waktu. Next. Nah,
Lalu selanjutnya ada metodologi benchmarking, yaitu analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan atau biasa dikatakan gap analisis ini merupakan suatu metode dalam melakukan benchmarking. Metode ini berfokus pada kinerja perusahaan dan tolak ukur yang ada. Caranya adalah dengan menggunakan survei kepada karyawan, misalnya untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dengan kebijakan perusahaan yang ada berdasarkan tolak ukur atau bisa kita katakan Key Performance Indicator atau KPI. Kemudian dihitung selisihnya. Nah, analisis kesenjangan ini merupakan suatu grafik yang membantu manajer dalam mengidentifikasi dan mengomunikasikan dengan jelas bidang-bidang perbedaan antara tolak ukur dengan kinerja nyata yang dilakukan. Dengan menggunakan analisis kesenjangan ini, maka anggota organisasi dapat mengevaluasi kinerja mereka dalam ketercapaian tolak ukur atau tujuan tertentu. Next. Nah, ini dapat dilihat terdapat tabel juga. Tabel ini merupakan tipe-tipe pertanyaan kepada pelanggan dengan menggunakan analisis kesenjangan. Jadi di sini seorang yang mungkin mengisi pertanyaan analisa kesenjangan ini adalah pelanggan. Nah, skor penilaian yang diberikan itu berkisar antara 1 sampai 10. Skor ini diisi berdasarkan dengan kinerja secara aktual. Lalu survei ini akan menetapkan status sebenarnya dari tingkat pelayanan yang disediakan. Jadi sebagai contoh di sini ada pengukuran kinerja teknologi informasi, yaitu misalkan yang mau kita ukur kualitas pelayanan. Lalu pertanyaan di survei ini, bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan kami? Dalam skala 1 sampai 10, pelanggan itu berhak memberikan nilai sesuai dengan kinerja aktual dari perusahaan. Next. Nah, dari survei tadi, maka akan dihasilkan sebuah grafik. Grafik ini bisa memiliki kesenjangan. Kesenjangannya ini adalah di mana nilai nyata yang diinginkan oleh pelanggan itu ternyata tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan oleh manajer. Manfaat dari menggunakan analisis kesenjangan adalah organisasi dapat menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dan target yang diharapkan. Lalu perbedaan ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan mengetahui kondisi terkini dan tindakan apa yang dilakukan di masa yang akan datang supaya kinerja yang sekarang itu dapat memenuhi kinerja yang manajer inginkan. Next. Oke, lanjut ke teori permainan atau game of theory. Game of theory. Jadi apa tuh game of theory? Definisinya adalah teori permainan atau game of theory merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Dalam game of theory, dilibatkan dua atau lebih pengambil keputusan atau yang biasa disebut pemain. Setiap pemain dalam game teori mempunyai keinginan untuk menang. Ini merupakan contoh, jadi misalkan terdapat perusahaan A yang berencana membeli sebuah TI baru untuk sebuah keunggulan kompetitif, maka perusahaan pesaingnya, yaitu perusahaan B, harus segera memutuskan apakah juga akan membeli TI baru tersebut agar tetap dapat bersaing dengan kompetitornya, yaitu perusahaan A. Ini terdapat beberapa klasifikasi teori permainan. Yang pertama, jumlah pemain, terdapat two-person games atau n-person games. Lalu nilai permainan terdapat zero-sum games dan non-zero-sum games. Zero-sum game dalam teori permainan di sini adalah setiap pemain yang terlibat hanya akan memiliki nilai 0 dan dengan kata lain impas. Dan yang terakhir, strategi permainan terdapat dua. Yang pertama strategi murni atau pure strategi dan mix strategi atau strategi campuran. Lanjut, tujuan teori permainan itu apa sih? Mendapatkan nilai payoff yang pertama, yang maksimum untuk pemain A. Payoff sendiri merupakan sesuatu yang didapat oleh pemain. Payoff dapat berupa finansial maupun non-finansial. Ketika payoff merupakan finansial, maka itu dapat dikatakan juga sebagai keuntungan dengan berupa sejumlah pendapatan atau keuntungan. Dan jika non-finansial adalah tingkatan nilai atau persentase. Yang kedua adalah meminimalkan kerugian untuk pemain B. Dan yang terakhir, memberikan solusi optimal yang telah disetujui bersama untuk kedua pemain dan strategi yang dikombinasikan. Solusi optimal tersebut adalah nilai yang didapat oleh pemain. Terdapat beberapa prosedur dalam penyelesaian masalah dalam menggunakan metode teori permainan. Yang pertama adalah menentukan strategi dulu dari setiap pemainnya. Jadi untuk pemain A dan pemain B akan menentukan strateginya masing-masing. Selanjutnya membuat teori permainan tabel payoff yang terdiri dari kolom dan baris yang mempresentasikan strategi setiap pemain.
Dan yang terakhir adalah mengkalkulasikan nilai payoff tersebut ke dalam teori permainan tabel payoff. Ini merupakan struktur dasar teori permainan. Dapat dilihat bahwa struktur dasar teori permainan adalah payoff matrix. Di sini player 1 memiliki beberapa strategi yaitu S11, S12 sampai S1M. Dan player 2 akan memiliki strategi S21, S22 sampai S2N. Dan jika kita lihat di sini misalkan player 1 di strategi yang S11 dan pada saat player 2 menentukan strategi S21, maka payoff akan bertambah 10 pada pemain A atau pemain 1 dan akan berkurang 10 kepada pemain 2 atau pemain B. Jadi nilai payoff di sini akan berdampak kepada kedua pemain, namun bedanya dalam pemain 1 itu akan berupa keuntungan dan dalam pemain 2 atau pemain B akan berupa kerugian. Jadi misalkan kalau misalkan di sini min 3 berarti uh, itu merupakan keuntungan untuk player 1, keuntungannya minus, dan untuk player 2 akan bertambah min 3 atau kerugiannya min 3. Lanjut, ini merupakan contoh kasusnya. Jadi terdapat dua perusahaan yaitu perusahaan A dan perusahaan B yang menyediakan jasa sistem informasi pada sebuah kota kecil. Kedua perusahaan tersebut telah membagi pangsa pasar atau market share menjadi 50% untuk setiap perusahaan. Kemudian muncul sebuah teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang akan membelinya. Lalu selanjutnya, kedua perusahaan tersebut, A dan B, kemudian berpikir untuk berinvestasi dengan teknologi tersebut. Jika hanya satu perusahaan yang membeli teknologi tersebut, maka market share yang akan didapat oleh perusahaan yang membeli adalah 90, dan market share yang akan didapat oleh perusahaan yang tidak membeli adalah 10. Namun, jika keduanya membeli atau tidak membeli, maka pangsa pasar atau market share akan menjadi 50-50. Di sini bisa dilihat, yang pertama adalah menentukan strategi dulu untuk kedua perusahaan. Perusahaan A strateginya ada 2, membeli atau tidak, perusahaan B juga sama. Dan membuat teori permainan berupa payoff table, bisa dilihat di bawah sini, dan mengkalkulasikan nilai ke dalam teori permainan payoff table. Bisa dilihat bahwa jika strategi perusahaan A itu membeli dan strategi perusahaan B itu membeli juga, maka pangsa pasar akan sama atau 50-50. Dan ketika strategi perusahaan membeli dan perusahaan B tidak membeli, maka pangsa pasar akan didapatkan 90% untuk perusahaan A atau perusahaan 1, dan pangsa pasar atau market share akan berupa kerugian sebanyak 10% untuk perusahaan B. Dan karena pada tabel payoff ditampilkan seperti ini, maka keputusannya adalah kedua perusahaan akan membeli teknologi tersebut. Karena jika kedua perusahaan tidak membeli kedua perusahaan tidak membeli teknologi tersebut, maka kedua perusahaan tidak akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pangsa pasar sebanyak 90%. Oke, lanjut. Ini merupakan prosedur solusi untuk masalah teori permainan. Jadi terdapat dua, yang pertama strategi murni dan strategi campuran. Untuk strategi murni, ini juga dapat disebut sebagai strategi yang menspesifikkan tindakan spesifik pada tiap titik keputusan. Setiap pemain akan menggunakan strategi tunggal di sini, dan untuk strategi murni ini, solusi yang bisa dilakukan untuk penyelesaiannya adalah solusi saddle point. Dan yang kedua adalah strategi campuran, di mana kedua pemain memakai campuran strategi yang berbeda-beda. Dan solusi untuk menyelesaikan strategi campuran ini berupa solusi minimax. Berikut adalah solusi saddle point. Solusi saddle point merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan teori permainan yang bertipe strategi murni, seperti saya sudah sebutkan tadi. Solusi saddle point dapat menyelesaikan permasalahan teori permainan berdasarkan rational choice method. Rational choice method adalah metode di mana mengacu pada pilihan yang dipilih kedua pemain dengan mempertimbangkan logika untuk memilih pilihan terbaik mereka. Solusi saddle point juga merupakan solusi yang menyatakan saat di mana kedua pemain tidak dapat berpindah lagi dari strategi yang mereka pilih. Lanjut, ini merupakan solusi saddle point dengan metode pilihan rasional. Jadi yang pertama ada menentukan strategi pemain A, lalu menyusun dan meninjau dari baris dan kolom menggunakan asumsi dan informasi yang digunakan oleh setiap pemain dalam memilih langkah atau strateginya. Yang kedua, menentukan strategi pemain B, dan
ulangi langkah ketiga pada kedua permainan hingga pemain tidak dapat berpindah dari strategi yang telah dipilih, atau keduanya impas. Lanjut, ini merupakan studi kasus lagi atau contoh soal. Jadi kalau di sini itu masih di satu perusahaan yang sama, namun perusahaan tersebut akan memikirkan akan membeli beberapa teknologi, yaitu terdapat teknologi A, B, dan C. Namun setiap teknologi ini akan berjalan baik atau buruknya, atau untung atau ruginya itu berdasarkan dengan kondisi perusahaan lagi baik atau buruk atau sedang normal. Bisa dilihat di sini eh, bahwa keuntungan yang akan didapatkan adalah berupa ROI. Jadi ketika teknologi A dilakukan, namun kondisi perusahaan itu sedang baik, maka ROI yang akan didapatkan sebanyak 5. Dan ketika teknologi A yang dibeli dan perusahaan sedang dalam kondisi buruk, maka keuntungan atau ROI yang bisa didapat sebanyak $4. Begitupun seterusnya. Lanjut, di sini adalah asumsi permainan, di mana pemain A yang pertama akan bergerak pertama dan selalu memilih nilai yang paling tinggi. Bisa dilihat bahwa di sini dia akan memilih teknologi B, karena memiliki keuntungan paling tinggi atau ROI paling tinggi sebanyak $7. Dan pemain A meninjau secara vertikal memilih keuntungan yang maksimum. Jadi dari teknologi B di sini dilihat, dan dilihat juga secara vertikal di normal di sini mana yang paling menguntungkan, yaitu 7. Pemain A memiliki strategi A2 yang memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 7. Lanjut, asumsi untuk pemain B. Ketika pemain A sudah menentukan dia akan menggunakan teknologi B di kondisi normal, maka pemain B juga akan membuat pergerakan, yaitu menentukan strategi yang akan mereka pilih. Bisa dilihat bahwa di sini jika pemain B yang mereka tinjau adalah seberapa kecil kerugian yang akan dia dapatkan. Kalau kita lihat di sini di teknologi B, yang paling kecil adalah 2, maka perusahaan B atau pemain B akan menggunakan strategi baik atau B1. Lanjut, ketika pemain B menentukan kondisi baik, maka pemain A akan melanjutkan lagi pergerakannya. Bisa dilihat bahwa di kondisi baik akan ditinjau oleh pemain A manakah yang paling menguntungkan. Maka dipilihlah teknologi A, yaitu sebanyak ROI-nya 5. Lanjut, setelah itu akan dibandingkan lagi dengan pemain B bahwa di teknologi A ini manakah yang paling minimum untuk kerugian dari pemain B. Dan terakhir, akhirnya pemain B memilih strategi B2 yang bernilai 4 pada kondisi perusahaan yang buruk. Oke, lanjut. Selanjutnya, pemain A akan merespon dari strategi yang telah dipilih oleh pemain B tentunya. Pemain A akan tetap memilih strategi A1 karena berdasarkan dari strategi yang telah dipilih oleh pemain B, nilai 4 lah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan 3. Pemain B juga akan tetap memilih strategi B2 karena jika dibandingkan dari strategi yang dimiliki oleh pemain B berdasarkan strategi yang telah dipilih oleh pemain A, nilai 4 merupakan nilai minimum jika dibandingkan dengan nilai 5 atau 6. Kedua pemain tidak dapat berpindah lagi pada strategi lain. Kedua pemain telah menyetujui titik temu yang mengacu pada satu strategi yang sama. Maka titik inilah disebut dengan saddle point. Lanjut, yaitu solusi minimax. Solusi minimax ini berbeda dengan saddle point, jadi ini merupakan langkah sederhana yang dapat digunakan untuk menghasilkan solusi permasalahan dari teori permainan yang memiliki saddle point. Untuk tipe strategi murni, hasil dari metode solusi minimax ini berupa angka tunggal. Untuk strategi campuran, hasil dari metode solusi minimax menghasilkan rentang nilai dari permainan. Oke, lanjut. Jadi bisa dilihat di sini adalah contohnya. Tahapan solusi minimax yang pertama adalah menempatkan nilai maksimum dari hasil tiap kolom, yang dinamai dengan kolom max. Menempatkan nilai minimum dari masing-masing baris yang dinamai dengan baris minimum. Selanjutnya, memiliki strategi untuk pemain A. Pemain A akan memilih strategi yang akan memaksimalkan dengan nilai payoff yang paling tinggi yang ada pada baris pada baris min. Dan selanjutnya memilih strategi untuk pemain B. Pemain B akan memilih strategi yang akan meminimalkan dengan memilih nilai payoff yang paling rendah yang ada pada kolom max. Dan yang terakhir menentukan nilai permainan. Jadi bisa dilihat di sini teknologi A
untuk pemain A akan meninjau teknologi A manakah yang paling eh, menguntungkan yang paling minimum gitu. Dari teknologi A yaitu 4, maka di sini dipilih 4. Teknologi B juga akan melihat di 2, 2 dan teknologi C 0. Begitupun untuk strategi pemain B, eh, pemain B akan meninjau manakah yang paling merugikan atau yang paling max. Di sini 5, 4 dan 7. Dan di sini bisa dilihat pemain A akan memilih untuk 4 karena paling maksimum untuk keuntungannya, dan pemain B akan memilih 4 karena paling minimum kerugiannya. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke solusi minimax untuk strategi campuran. Next. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa game teori itu mempunyai 2 jenis strategi, yaitu strategi murni dan juga strategi campuran. Di mana game teori memperbolehkan penggunaan keputusan strategi campuran saat ada lebih dari satu strategi atau alternatif dapat dipilih. Sedangkan pada strategi murni, hanya ada satu strategi yang boleh dipilih. Perbedaan antara strategi murni dan strategi campuran itu sendiri adalah strategi murni merupakan strategi yang dipunyai pemain dan dapat tersedia untuk dipilih saat bermain. Sedangkan di setiap langkah permainan, terkadang pemain dapat mendapatkan manfaat saat memilih secara acak dari banyak strategi murni yang dia miliki. Strategi campuran ini sendiri adalah keputusan untuk menggunakan salah satu strategi murni yang dimiliki dengan adanya probabilitas yang spesifik. Teori permainan dapat menyelesaikan masalah dengan keputusan strategi murni maupun strategi campuran. Dan juga modern game theory menyatakan bahwa ada suatu titik equilibrium yang unik untuk kedua pemain saat memainkan permainan zero sum. Next. Berikutnya ada contoh solusi minimax untuk strategi campuran dalam investasi TI. Jadi di sini misal ada 2 perusahaan, yaitu perusahaan A dan B, di mana kedua perusahaan ini berencana untuk melakukan investasi TI. Perusahaan-perusahaan ini adalah hanya satu-satunya kompetitor pada layanan komuter pada pasar sehingga mereka saling bersaing. Apa yang didapat perusahaan A menjadi kehilangan atau kerugian bagi perusahaan B. Jika perusahaan A dapat mengambil pangsa pasar dari perusahaan B, apabila mereka menginvestasikan uang untuk TI baru atau menyewanya. Sedangkan perusahaan B dapat merespon dengan mengabaikan, ikut membeli TI yang sama, menyewa TI sistem yang sama, atau melakukan tenaga kontrak. Jika perusahaan A membeli TI dan perusahaan B mengabaikannya, maka perusahaan A akan mendapatkan 4% dari pangsa pasar perusahaan B. Next. Nah, jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat strategic firm untuk setiap pemain, yaitu perusahaan A dan B. Di mana dalam strategic firm ini kita jelaskan pemain, yaitu perusahaan A dan B, strategi dan payoff-nya. Di sini payoff-nya berupa presentasi pangsa pasar. Di sini bisa kita lihat bahwa jika perusahaan A membeli TI dan perusahaan B mengabaikannya, maka perusahaan A akan mendapatkan 4% dari pangsa pasar perusahaan B. Dan juga jika perusahaan A membeli TI dan juga perusahaan B menyewa TI, maka perusahaan A akan mendapatkan 7% dari pangsa pasar perusahaan B, dan seterusnya. Next. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menempatkan nilai pada kolom max yang diisi dengan nilai maksimum hasil dalam setiap kolom yang memiliki nilai paling besar, yaitu di kolom mengabaikan kita ambil yang 5, kemudian yang menyewa TI 7 dan juga 4. Kemudian menempatkan nilai pada baris min yang diisi dengan nilai paling minimal, di mana nilai paling minimal di setiap baris diperoleh 3 dan 2. Setelah itu kita dapat menentukan strategi perusahaan A untuk memaksimalkan payoff di baris minimal payoff pada baris min untuk perusahaan A adalah 3. Kemudian kita menentukan strategi untuk perusahaan B untuk meminimalkan payoff di kolom max payoff pada kolom max, yaitu kita pilih yang 4. Next. Pada strategi ini diketahui bahwa ketika perusahaan A ingin meningkatkan payoff, maka perusahaan tersebut melihat pada baris min yang memiliki nilai max, sehingga strategi yang diambil adalah memilih IT dengan menghasilkan minimal payoff sebesar 3% dari perusahaan B. Untuk strategi yang dipilih dari perusahaan B adalah memilih
pada kolom X yang memiliki nilai min sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah outsourcing pekerja dengan menghasilkan minimal payoff yang didapatkan perusahaan B adalah 4% dari perusahaan A. Sehingga nilai optimum dari permainan investasi IT untuk pangsa pasar ini memiliki payoff antara nilai 3 dan juga 4. Kemudian ada solusi berbasis komputer. Saat sudah ditentukan bahwa nilai pada suatu permainan membutuhkan strategi campuran atau strategi murni, akan ada prosedur perhitungan analitik yang lebih kompleks yang dibutuhkan untuk menghitung proporsi pasti dari strategi campuran yang telah dipilih. Ada beberapa prosedur analitik berdasarkan aljabar matriks yang dapat digunakan untuk menurunkan strategi campuran. Oleh karena itu, perhitungan komputasional dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Ada banyak software yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Salah satunya adalah aplikasi QM untuk Windows. Jadi pertama-tama setelah kita melakukan instalasi, kita buka dulu software QM for Windows dan pilih modul teori permainan. Kemudian next, setelah memilih modul teori permainan, klik New File, maka akan keluar jendela Create Dataset for teori permainan. Isikan judul dan jumlah kolom maupun baris yang dibutuhkan. Setelah itu, tuliskan nama strategi maupun payoff yang akan diperhitungkan. Kali ini akan memakai studi kasus dari investasi TI di 2 perusahaan seperti pada subbab sebelumnya. Kemudian klik Solve. Setelah itu, maka akan keluar jendela berjudul Game Theory Result, di mana di sini dapat kita lihat nilai dari permainan yang telah kita masukkan. Next, hasil yang didapatkan kedua pemain adalah 3,67. Dilihat dari value of game-nya, yang merupakan nilai yang jatuh antara 3 dan 4, seperti pada solusi minimax sebelumnya. Sehingga jika perusahaan A menerima 3,67% pada pangsa pasar, maka perusahaan B kehilangan 3,67 pangsa pasar. Salah satu keuntungan permasalahan dan dengan strategi campuran adalah selama pemain mengikuti proporsi yang optimal bagi mereka, masing-masing pemain akan mendapatkan nilai yang sama dalam permainan. Di sini misalkan perusahaan B memilih B2, yaitu 7 dan 2, daripada proporsi optimal mereka. Maka nilai dari permainan adalah 7 dikali nilai raw max-nya itu 0,33 dan juga ditambah dengan 2 dikali 0,667, yaitu sama dengan 3,67. Sedangkan apabila perusahaan B memilih B3, yaitu 3 dan 4 daripada proporsi optimal mereka, maka nilai dari permainan adalah sama juga 3,67. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari permainan tidak akan berbeda apapun yang dipilih oleh pemain B, apabila pemain A menggunakan proporsi optimalnya. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus. Jadi studi kasus yang kita pakai di sini adalah analisis game teori pada strategi bersaing Grab dan Gojek di Kabupaten Kebumen. Next. Nah, ini latar belakang dari studi kasusnya. Layanan ojek online banyak digemari masyarakat di masa saat ini. Layanan ini banyak digemari karena memiliki kelebihan, yaitu aplikasi yang berbasis data, sehingga pengguna dapat mengetahui identitas pengemudi kendaraan. Layanan ojek online ini bisa diperoleh via aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab. Lalu kesamaan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan di bidang transportasi membuat Gojek dan Grab itu bersaing satu sama lain. Nah, untuk memperkirakan strategi pemasaran terbaik yang harus dilakukan, maka perusahaan harus mempelajari paling tidak memperkirakan langkah-langkah pihak pesaingnya. Dalam hal ini, perusahaan Gojek dan Grab. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimal dalam bersaing antara Gojek dan Grab di Kabupaten Kebumen. Analisa game teori akan digunakan untuk menentukan strategi optimal bagi kedua perusahaan tersebut dengan tujuan agar persaingan berjalan dengan seimbang. Next. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei kepada masyarakat Kabupaten Kebumen yang menggunakan kedua transportasi online tersebut. Lalu di sini ada atribut-atribut yang digunakan sebagai variabel seperti X1 dan Y1 praktis, hemat biaya, dan lain sebagainya dapat dilihat pada layar. Dari atribut di atas dapat digunakan untuk membentuk nilai persaingan antara Grab dan Gojek. Matriks nilai perolehan Grab dan Gojek nantinya akan digunakan sebagai langkah pertama untuk strategi murni. Bagi pemain baris menggunakan aturan maksimin dan untuk pemain kolom menggunakan aturan minimax. Next. Nah,
Ini diperoleh dari hasil survei tadi. Dapat dilihat tabelnya sebagai berikut pada layar. Maksiminnya ditentukan 32 dan minimaxnya 36. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai maksimin yaitu 32 tidak sama dengan nilai minimaxnya yaitu 36. Artinya permainan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi murni. Oleh karena itu, nilai optimum sementara yang diperoleh adalah antara 32 dan 36. Next. Jadi kami mencoba memasukkannya untuk mengetahui nilai optimumnya, kami masukkannya ke software QM for Windows dan memilih modul teori permainan. Maka dapat diperoleh hasil yang terbaik diberikan oleh variasi pertama dengan nilai game value sebesar 34. Solusi ini merupakan solusi yang optimal bagi kedua pemain, baik Grab maupun Gojek. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini, strategi campuran yang digunakan pemain pemenang Grab adalah atribut kenyamanan dan promo voucher masing-masing 50%. Sedangkan untuk pemain Gojek, atribut yang digunakan untuk memperkecil kekalahan adalah atribut hemat biaya sebesar 20% dan atribut keamanan sebesar 80%. Next. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Pertanyaan pertama, bagaimana benchmarking digunakan dalam analisis keputusan IT? Benchmarking dalam analisis keputusan TI dapat digunakan dengan melakukan sebuah pengukuran finansial seperti IIR dan ROI dengan menggunakan sebuah keputusan dalam bidang IT untuk mendukung program manajemen information system, atau bisa juga dengan performance benchmarking, yaitu dengan membandingkan performa atau kinerja dari suatu produk TI. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus membentuk tim patokan untuk keberhasilan penerapan metodologi benchmarking? Karena dengan terbentuknya tim benchmarking, metodologi benchmarking akan dilakukan akan lebih selaras dengan strategi organisasi dan mengidentifikasi target yang tepat. Dengan begitu, peluang kesuksesan dari metodologi benchmarking yang dilakukan akan lebih tinggi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana gap analisis berhubungan dengan manajemen visual? Jadi manajemen visual adalah manajemen untuk membuat segala sesuatu di tempat kerja kita menjadi jelas. Karena gap analisis berfungsi untuk melakukan pengukuran terhadap performa atau kinerja, metode ini bisa menemukan di bagian mana terdapat ketidaksesuaian atau yang belum memenuhi standar pada manajemen visual, sehingga bisa langsung diperbaiki. Kemudian ada bagaimana game teori berbeda dengan decision teori. Decision teori menjelaskan bahwasannya keputusan yang diambil seseorang hanya berdasarkan preferensi pribadi untuk memenuhi utilitasnya, atau individual decision. Sebaliknya, game teori mengandalkan social decision, yang artinya kepuasan yang didapatkan seseorang tidak hanya berdasarkan keputusan yang ia ambil, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa itu dominasi dalam solusi masalah teori permainan atau game teori? Dominasi teori permainan adalah bahwa jika strategi satu pemain mengungguli yang lain dalam semua kondisi, strategi itu tidak ada artinya. Strategi dominan lainnya adalah yang terbaik dalam semua kondisi. Konsep dominasi sangat berguna ketika mengevaluasi permainan dua pemain tanpa jumlah 0. Selanjutnya, apa yang dimaksud solusi saddle point atau titik plana? Titik plana atau saddle point adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimin baris dan minimaks kolom, atau merupakan titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Permainan dikatakan bersaing ketat jika matriksnya memiliki titik plana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara solusi strategi murni dan juga solusi strategi campuran? Strategi murni digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point, yaitu semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Sedangkan strategi campuran digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point, tapi hasilnya akan berupa range atau rentang nilai.